Halo pemirsa Rafa Televisi, saat ini saya berada di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini sedang berlangsungnya kegiatan workshop kurikulum dan FGD program studi bimbingan penyuluhan Islam pada Kamis 21 Agustus 2025. Berikut liputannya. Workshop kurikulum dan FGD Prodi BPI UIN Raden Fatah Palembang. Dalam rangka memperkuat mutu akademik dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam atau BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang menyelenggarakan workshop kurikulum dan fokus group discussion atau FGD pada Kamis 21 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memperbarui kurikulum BPI agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menyiapkan lulusan yang unggul dan profesional. Acara ini dihadiri Wakil Dekan 1, 2, 3, para kaprodi, mahasiswa, serta mitra dari PKBI Palembang dan PKBI Nasional. Kehadiran seluruh unsur fakultas termasuk kaprodi menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat arah perkembangan prodi BPI. Dalam sambutannya, Wakil Dekan 1 menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan global. Senada dengan itu, salah satu kaprodi menyampaikan harapan agar prodi BPI semakin solid sebagai salah satu sistem yang saling mendukung, serta mendorong mahasiswa BPI untuk melebarkan sayapnya sehingga mampu bersaing dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Adapun narasumber utama Dr. Dudi Imanuddin Effendi, MAG, dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, memaparkan materi tentang pentingnya kurikulum yang adaptif, integratif, dan mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat. Baik, alhamdulillah hari ini terselenggara kegiatan fokus group discussion penyusunan kurikulum program studi bimbingan penyuluhan Islam. Nah, sebagaimana diamanatkan di dalam proses mereview, kemudian mengembangkan kurikulum, itu harus melibatkan beberapa komponen. Pertama mitra atau pengguna lulusan, kemudian yang kedua ada alumni yang sudah lulus, ada mahasiswa aktif, ada stakeholder ya namanya stakeholder yang penting untuk mengembangkan atau menyusun kurikulum yang akan diterapkan. Sebagaimana kita tahu bahwa kurikulum yang sedang kita susun, kita kembangkan itu adalah kurikulum KPT 2024. Mulai akan diterapkan kepada mahasiswa angkatan tahun 2025 ini. Nah, karena itu sekarang sedang proses penyusunan visi keilmuan, penyusunan kurikulum mata kuliah sampai ke RPS, rencana program pembelajaran sampai ke proses pembelajaran nantinya. Kan RPS yang dijadikan oleh dosen sebagai acuan di dalam proses pembelajaran. Jadi mulai visi keilmuan prodi itu memang harus dirumuskan dengan jelas. Mau dibawa kemana arah mahasiswa yang kuliah di prodi tersebut. Sebagai contoh, kalau mahasiswa kuliah di program studi bimbingan penyuluhan Islam itu ditetapkan dulu. Nah, tujuannya mau kemana prodi ini. Jadi itu nanti kita juga akan undang pimpinan UIN dan Fatah Palembang ya terkait dengan hubungan atau relasi antara visi keilmuan yang disusun di program studi dengan visi keilmuan yang ada di UIN dan Fatah Palembang. Itu kenapa semua komponen atau komponen-komponen atau pihak-pihak terlibat di dalam proses pengembangan kurikulum. Ya harapannya tentu mahasiswa yang belajar di program studi itu yang sudah jelas arahnya mulai sejak awal, mau kemana, mau jadi apa, terus apa yang langkah-langkah yang harus ditempuh dan bagaimana kiat-kiat untuk mencapai tujuan atau profil lulusan tersebut. Hari ini bagaimana mahasiswa BPI siap memasuki dunia nyata yang mana mereka menjadi penyuluh agama, mereka menjadi humas masyarakat, bagaimana cara berkompetisi dalam bekerja, dalam berkarirnya nantinya ke depan. Jangan terpaku pada nomenklatur yang mana
Oke, saya jadi KUA. Oke, saya jadi ini. Bukan. Tapi bagaimana mengembangkan diri di masyarakat luas, terutama di Kota Palembang. BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam, itu bukan hanya tukang ceramah, kata orang. Bahasa kampungnya penceramah. Bahasa kampungnya itu ngurusin orang-orang yang bermasalah lah gitu. BPI lebih dari itu. Semangat untuk masuk BPI dan welcome mahasiswa baru nantinya di sini. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Eva Apriani Putri selaku reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.